Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat Said Channel, ketemu lagi sama Aneh. Dan gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat, semuanya lancar urusannya, dipermudahkan rezekinya, dan selalu dijaga dan dilindungi Allah dimanapun dan kapanpun. Oke, jadi teman-teman, ini sekarang jam 11 malam, 1 Syawal 1441 Hijriah. Jadi kalau di dalam tanggalan Islam itu pergantian hari itu setelah maghrib gitu ya. Jadi ba'da maghrib berarti itu sudah hari yang baru. Jadi anak ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syaman wa syamakum kullu amin wa insyaallah nahnu bi khairin. Seperti itu. Jadi sekarang udah lebaran ya teman-teman. Tapi ya beginilah suasana di Madinah ketika lockdown di dalam kampus ya. Jadi seperti ini keadaan di kampus ketika lockdown ya. Ini 1 Syawal teman-teman, nggak ada takbiran karena memang masjid kan dikunci ya, ditutup seperti itu. Jadi kita takbir masing-masing gitu di kamar masing-masing. Tapi kalau di Nabawi tetap ada takbiran. Ya beginilah suasana malamnya. Benar-benar suasana lebaran yang berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Ini benar-benar sepi. Ya pokoknya nggak berasa lah di sini malam itu. Karena mungkin berbeda ya kalau misalkan Nabawi itu bener. Ya maksudnya kalau misalkan Arab Saudi itu tidak lockdown atau tidak isolasi mungkin berbeda. Tapi karena ini memang kita udah nggak boleh kemana-mana, cuman boleh di dalam kampus aja, ya udah begini keadaannya. Ya beginilah keadaan malam-malamnya, benar-benar nggak berasa ya teman-teman ya. Sepi gitu kan. Teman-teman sebagian udah ada yang pulang, kita masih di sini. Nah ini asrama 2 sepi ya, insyaallah ya, kayak nggak ada bedanya dengan hari-hari biasa. Aduh ya Allah. Dan ini adalah kawasan tempat mahasiswa tuh belanja-belanja gitu. Ya beginilah. Sebenarnya kalau di malam-malam sebelumnya, ketika malam-malam Ramadan juga ya begini juga keadaannya, entah rame entah sepi ya. Kalau di kawasan ini insya Allah rame lah ya. Ini kita lagi di warung toko kampus, kita mau beli makanan. Itu orang-orang lagi pada ini makan es krim kali ya. Ya ini adalah keadaan di depan warung kampus atau ya toko. Kalau mau beli makanan. Ini ya tokonya ya. Ini sebenarnya toko yang utama, tapi di belakang ada lagi. Terus di restoran kampus itu juga buka warung sendiri. Kemudian di belakang Wihdah yang di sana itu ada warung juga, gitu. Warung Indonesia. Di situ banyak jual-jual makanan Indonesia. Maksudnya bahan-bahan makanan lah ya. Tuh. Oke, kita ke kamar. Oke, sekarang Ana udah beli ini apa ya, es krim ya, buat makan-makan lah di kamar teman nanti. Dan ini Ana bawa saup atau gamis. Ini gamis buat besok mau sholat id ya, bareng teman aja lah sholat idnya. Gitu. Ingat ya, kalau sebenarnya sholat id itu kan sunnah ya, seperti itu. Kemudian khutbahnya juga sunnah. Jadi meskipun tanpa khutbah ya nggak apa-apa. Gitu. Oke, kita sekarang ke kamar dulu. Dan insya Allah ya, meskipun di Madinah cuma begini-begini aja, kita mau bikin ya malam ini masak-masak lah buat besok.
karena memang teman Ana nih, 2 orang ini senior sih sebenarnya gitu. Jadi karena senior Ana 2 orang ini masya Allah ya, ilmu masaknya masya Allah. Jadi kita mau masak-masak, makan-makan ya, kita ke kamar dulu. Ya, inilah malam di kota Madinah, malam Lebaran ya, malam hari raya. Sepi kayak di Indo rasanya ya, tapi mungkin di kamar masing-masing lah takbirnya seperti itu ya, beginilah. Dan dari kejauhan itu ini nih, ini adalah menara Masjid Nabawi ini nih. Woi, Sambelun. Bisa seminimal mungkin dikurangilah suhu air. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya Allah nih teman-teman, alhamdulillah dapat makanan ya, snack ya, meskipun cuma segini tapi masya Allah nih menggantikan ya, meskipun nggak bisa menggantikan lah, ini mungkin sebagai apa ya, sebagai pengganti dari snack-snack lebaran kita di rumah. Ini padahal aneh lagi ngedit video yang mau tak upload tentang lebaran di sini, tentang lebaran jauh dari perantauan ini. Tapi masya Allah ini dari mudir jamiah ya, dari Rois Jamiah, dari rektor Sa'adatul Roisul Jamiah Dr. Abdullah Al-Mutaibi. Masya Allah, jazahullah khairan katsir. Terima kasih nih Pak Rektor, masya Allah ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu suasana malam takbiran di Universitas Islam Madinah secara khusus dan Madinah dan Arab Saudi secara umum ya. Begitu. Ya benar-benar nggak berasa malam takbirannya, karena memang di sini kan ya seperti biasalah, masjid itu belum boleh dibuka, jadi tentu belum ada yang bisa beraktivitas di dalamnya kecuali azan aja gitu. Kemudian ya kita juga nggak boleh keluar kampus gitu teman-teman, ya masih isolasi lah gitu. Berbeda ya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan, dan juga lebaran sebelumnya, malam-malam takbiran sebelumnya, kalau di Indonesia kemudian malam-malam takbiran sebelumnya itu kan kita biasanya malam-malam kayak gini ada yang takbiran keliling atau ada yang ke musola masing-masing, ke masjid masing-masing untuk melaksanakan takbiran bareng-bareng. Ada juga yang syukuran gitu kan, makan bareng-bareng gitu ya, pokoknya meriah lah. Tapi berbeda dengan Ramadan dan Lebaran tahun ini. Dan untuk sholat Id, memang kalau di Arab Saudi secara umum ini, termasuk di Universitas Islam Madinah, mufti kita di sini atau ulama-ulama kita, dewan fatwa kita di sini menyuruh kita untuk melaksanakan sholat Id, bagi yang ingin melaksanakan itu di kamar masing-masing atau di rumah masing-masing. Dan perlu diketahui juga bahwa sholat Id itu sebenarnya hukumnya sunnah ya. Kalaupun wajib, memang ada mazhab yang mengatakan bahwa sholat Id itu hukumnya fardu, dan fardunya itu bukan fardu ain, tapi fardunya itu fardu kifayah. Jadi misalkan dalam satu kelompok itu sudah ada beberapa orang yang mengerjakan, maka itu cukup, gak harus semuanya mengerjakan begitu teman-teman. Jadi kita nanti sholat ya masing-masing, di kamar masing-masing, di rumah masing-masing gitu. Tapi terkecuali untuk 2 masjid suci, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
Ya kan kita tahu ya bahwa kalau di Arab Saudi ini masjid pun ditutup, tidak boleh ada aktivitas apapun di dalam masjid kecuali azan. Jadi kalau azan insya Allah masjid tetap mengumandangkan, sholat Jumat pun tidak boleh di masjid, apalagi sholat fardu ya, itu tidak boleh di masjid kecuali di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Sebelumnya pun juga sama, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram itu masih boleh sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat, sholat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Pokoknya masih aktif lah ya. Dan sampai malam ini pun sekarang jam 3, dan sampai sekarang pun di Masjid Nabawi itu dan di Masjidil Haram mengadakan takbiran gitu. Kalau teman-teman lihat di YouTube live streamingnya Haramain Info itu, Info Haramain atau Haramain Info lah ya, live streamingnya itu di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram sedang takbiran gitu. Dan insya Allah besok juga akan dilaksanakan sholat Id di sana. Tapi tentu aktivitas-aktivitas tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, kayak DKM-nya, kayak pengurusnya, kayak takmirnya, kayak marbotnya, begitulah ya. Gitu. Jadi tidak terbuka untuk umum, tidak seperti biasa-biasanya, tidak seperti sebelum-sebelumnya, gitu. Kemudian jadi sebenarnya teman-teman ya, ini adalah kali keempat Ane tidak bisa lebaran bareng keluarga di rumah, tidak bisa sholat Id bareng orang tua, bareng keluarga gitu. Jadi sebelum-sebelumnya itu Ana sudah 3 kali, yang selain ini ya, sebelum ini itu sudah 3 kali tidak lebaran bareng keluarga atau bareng orang tua lah gitu. Yang pertama itu pada tahun 2013, kemudian yang kedua itu 2015, yang ketiga itu 2017, dan sekarang nih 2020 nih, jadi 4 kali. Nah yang 2013 itu ketika itu kan Ana masih mondok ya di Gontor. Jadi kalau di Gontor itu ada sebuah peraturan yang mengharuskan siswa atau santri kelas 2 SMA, atau mungkin kalau di Gontor disebutnya itu kelas 5 ya, yang naik ke kelas 6 atau ke tingkat akhir, atau mungkin kalau di luar kita bilangnya 3 SMA, kalau di Gontor dibilangnya kelas 6 ya. Jadi kelas 5 yang mau naik ke kelas 6 itu, atau yang naik ke kelas 6 itu diwajibkan untuk mukim di pondok gitu, selama Ramadan dan selama Lebaran. Jadi ya ketika itu kita mukim, ketika itu kita ada di pondok begitu. Kecuali mungkin bagi teman-teman yang qadar Allah ketika itu belum Allah kasih kesempatan untuk lulus, untuk naik kelas, mereka dipersilahkan untuk pulang. Tapi yang naik kelas ya tentu harus mukim, wajib ya. Dan tentu kalau di Gontor itu tidak akan membiarkan santrinya itu kosong, maksudnya memiliki waktu kosong ya. Pasti selalu ada yang namanya aktivitas-aktivitas, entah itu ketika ya memang kalau sebelum liburan itu kan banyak banget aktivitas yang ada di Gontor itu, bahkan bisa dikatakan kita tuh sibuk banget lah di Gontor ketika itu kan. Tapi bagaimana dengan kalau liburan? Nah kalau liburan pun tidak berbeda jauh dengan ketika tidak liburan, ketika masih masuk kelas gitu. Memang kalau liburan itu nggak ada masuk kelas, tapi masuk kelasnya itu diganti dengan kita ngaji di masjid, kemudian kita ada olahraga bareng, kita ada kreativitas, seni-seni begitu kan, kemudian kita ada bersih-bersih bareng, kita ada rapih-rapih bareng gitu. Dan itu karena kalau di Gontor teman-teman akan tahu kalau di Gontor itu memang santrinya itu banyak banget, bahkan dalam satu angkatan itu bisa 1000 ya, dalam satu angkatan itu bisa 1000 orang teman-teman di Gontor itu. Jadi ya karena memang angkatannya banyak, kita bisa mengadakan cup gitu, atau perlombaan olahraga, perlombaan kesenian, perlombaan kreativitas gitu teman-teman. Jadi ya pondok tidak akan pernah membiarkan santrinya itu kosong gitu. Jadi ketika tahun 2013 itu kita selain tadi ya olahraga, selain kreativitas, selain seni gitu, kita juga bersih-bersih bareng. Dan salah satu program pondok yang wajib ketika itu ya bagi kita adalah nyuci gedung. Nah itu Ana inget banget ketika itu gedung 3, 4, 5 lantai itu kita cuci teman-teman. Jadi kita siram air ya kan, kita sikat sampai bersih,
Dan memang ya masya Allah tabarakallah, setelah itu kita lihat ya enak dilihatnya gitu kan, bersih, rapi, wangi begitu. Ya pokoknya masya Allah lah ketika itu kan. Tapi ketika itu kita bareng teman-teman, jadi ya asik-asik aja. Dan memang itu adalah salah satu cara bagi pondok untuk menyibukkan santrinya. Bagaimana caranya agar santrinya itu jangan sampai kosong, yang dengan kosongnya itu nanti malah kangen dengan rumah, mikir yang enggak seperti itu. Kemudian ya pokoknya gimana caranya kangen dengan rumah itu terobati, seperti itu tahun 2013 ya. Kemudian tahun 2015 dan tahun 2015 itu ketika itu Ana sudah selesai ngabdi. Jadi kembali lagi di Gontor itu ada program yang namanya ngabdi. Jadi siswa akhir atau kelas 6 itu ketika mereka lulus, mereka tidak bisa langsung keluar mendapatkan ijazah dari Gontor. Tapi dari Gontor itu mewajibkan untuk setiap alumni-alumninya, alumni yang baru ya, kelas 6 yang baru lulus itu untuk mengabdi. Dan salah satu cara mengabdinya itu adalah dengan mengajar kembali di Gontor gitu. Jadi setelah kita belajar, kemudian setelah kita belajar itu kita mengamalkan apa yang kita pelajari, atau kita ngasih lah apa yang pernah kita pelajari ke adik kelas kita gitu. Jadi kita ngajar setelah mengabdi itu kita ngajar. Dan ketika 2015 itu jadi kan pondok itu memberikan kewajiban mengabdi pada alumninya itu selama 1 tahun setelah lulus. Jadi seharusnya tahun 2015 itu Ramadan tahun 2015 Ana sudah selesai masa pengabdian Ana. Tapi qadarullah wa masyafa'al, karena ketika pengabdian itu Ana diperbantukan di bagian pengajaran di pondok. Jadi ketika Ramadan dan Lebaran itu kan biasanya Gontor libur ya. Jadi santri-santrinya itu kembali ke rumah masing-masing. Tapi tentu ya itu tadilah, pondok itu tidak akan pernah berhenti dari aktivitas di dalamnya. Jadi ketika santri-santri liburan tentu ada yang sibuk di dalam pondok. Sibuknya itu ngapain? Ya macam-macam. Salah satunya adalah yaitu bagian pengajaran. Jadi bagian pengajarannya itu mempersiapkan jadwal, mempersiapkan materi, dan macam-macam lah yang bersangkutan dengan kegiatan belajar dan mengajar di pondok. Jadi ketika santri datang nanti, semuanya itu sudah siap dibagikan ke santri-santri dan sudah siap untuk dijalankan begitu. Jadi ketika itu Ana diminta tolong oleh bapak pengasuh untuk yaitu ngerjain hal-hal tersebut. Tapi tentu nggak sendiri ya, ada teman-teman juga. Meskipun nggak semuanya, meskipun banyak dari kita juga yang memang sudah ketika itu bisa pulang, sudah mendapatkan ijazah begitu teman-teman. Ya. Kemudian itu tahun 2015. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tahun 2017. Nah, tahun 2017 ini ketika itu Ana sudah mahasiswa ya. Ketika itu Ana mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Bogor. Dan alhamdulillah ketika itu Ana jadi marbot di masjid. Ya tentu ya, kalau marbot di masjid itu ya Ramadan nyiapin takjil ya kan, nyiapin buka, nyiapin sahur, kemudian mempersiapkan tarawih, kita kontak yang menjadi imam tarawih, bikin jadwal ya kan, kemudian juga yang khutbah ya, atau kultum setelah tarawihnya itu siapa kita jadwalkan gitu. Kemudian setelah tarawih bagaimana caranya, malam itu harus khatam 1 juz dan itu melalui speaker masjid. Jadi selama 1 bulan itu, selama 30 hari Ramadan itu masjid khatam 1 Al-Quran. Jadi setelah tarawih ada salah satu orang di antara kita, antara marbot ya, itu yang ngaji pakai speaker masjid. Jadi kan ya insya Allah rame lah gitu, masjid ada yang tilawah setiap hari, insya Allah seperti itu. Dan itu ketika Ramadan. Dan tentu ketika mau masuk masa sholat Id ya, atau Idul Fitri, ya kita mempersiapkan zakat ya kan, kemudian juga mempersiapkan sholat Id seperti itu. Dan karena dan masjid kita itu memiliki kebijakan kalau sholat Idnya itu enggak di dalam masjid, kita melaksanakan sholat Idnya itu di luar masjid, di lapangan yang punya kampus gitu. Jadi ya karena memang jamaahnya itu banyak, dari tahun ke tahun itu kita lihat jamaahnya itu banyak, ya akhirnya dikasihlah kebijakan untuk sholat Id itu di lapangan
Tentu kalau di lapangan itu kan masih polos ya, maksudnya nggak ada softnya, nggak ada tempat imamnya, kita nggak tahu kiblatnya kemana ya kan. Jadi tentu marbot itu harus mempersiapkan itu, kita bikin soft pakai tali rapia ya kan, tentu harus ada patoknya juga. Kemudian kita bikin tenda untuk imamnya, untuk khatibnya juga. Kemudian kita minta tolong bagian sound system ya, untuk mempersiapkan sound system, dan kita juga bantu ketika itu ya masya Allah tabarakallah ya alhamdulillah berjalan dengan lancar juga. Dan itu berkat bantuan teman-teman marbot yang lain juga ketika itu, teman-teman ana lah semuanya, yang waktu itu memang kita bareng-bareng nggak bisa liburan bareng, nggak bisa lebaran bareng keluarga gitu. Ya masya Allah itu kenangan banget lah itu, tahun 2013, tahun 2017 itu, tahun 2015 juga itu ya masya Allah. Dan sekarang yang keempat ini tahun 2020. Ya beginilah teman-teman suasana lebaran di sini, lockdown version ya. Kemudian ngomongin perpulangan, kapan pulangan ya. Jadi tanggal 5 kemarin ternyata alhamdulillah teman-teman sebagian dari Indonesia sudah ada yang pulang. Itu kira-kira 150-an orang. Dan tersisa di sini kira-kira 600-an orang Indonesia masih di Universitas Islam Madinah ini, mahasiswa. Yang entah kapan lah kita pulang, nggak tahu. Kemarin sih tanggal 16 dan 17 Mei itu ada perpulangan. Tapi qadarullah mahasiswa nggak kebagian lah perpulangan itu ke Indonesia. Hanya TKI aja yang sudah dikoordinasikan dengan KJRI. Seperti itu teman-teman ya. Ya mungkin begitu aja video kali ini, dan insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Di momen yang suci ini ya, ana mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa insyaallah nahnu bi khairin. Ana mohon maaf, dan juga teman-teman yang mungkin pernah masuk ke dalam video ini, termasuk ana juga ya pasti, kalau ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan, ana mohon maaf juga kepada teman-teman. Kemudian insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Semoga teman-teman semuanya sehat, dan semoga Allah mensucikan hati kita di hari yang suci ini, dan juga selalu melindungi kita dan membimbing kita. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat, dan juga semoga pandemi ini segera Allah angkat begitu. Dan ya insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Jazakumullahu khairan katsir. Bagi teman-teman yang juga tidak bisa berlebaran dengan keluarga di rumah, di perantauan ya, dan kebetulan perantauan kali ini adalah perantauan yang paling jauh ya dari rumah, jangan lupa telepon keluarga dan orang tua ya, seperti itu. Oke, cukup sekian. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.